Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kami akan berkunjung ke salah satu desa yang ada di Pulau Bintan, yaitu Desa Berakit. Desa Berakit merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengunjungi desa ini, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 90 menit dari pusat kota. Tujuan kami berkunjung ke desa ini adalah untuk mengobservasi potensi apa saja yang ada di desa ini dan bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan potensi tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kami sedang berada di kantor Desa Berakit. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Nasrullah selaku kasih di kantor Desa Berakit. Mau dicatat atau bagaimana nih? Boleh dicatat. Karena ada tujuan ada wawancara juga. Kami kan di sini untuk memahami bagaimana community governance itu berperan di sumber daya masyarakat di Kabupaten Bintan ini kan. Terus kami pertanyaan itu masih terkait tentang community governance dalam kebijakan sumber daya masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan. Terus mau nanya juga tentang kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan community governance ini, Bang. Community apa tadi? Community governance. Apa itu? Organisasi pemerintah. Ya, organisasi yang ada di pemerintah, contohnya kayak Taruna, Darwis, kan kayak yang untuk menjalankan organisasi di sini, kira-kira masih berjalan atau gimana? Kalau untuk lembaga ada RTW itu jalan, terus LPM. LPM itu Ya kan yang namanya lembaga nih RTW, LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. ya. Terus ada PKK itu juga termasuk dalam lembaga. Ya. Terus ada Posyandu juga termasuk di dalam lembaga. Kalau semacam kayak Darwis itu kan dia masuk ke organisasi masyarakat. Iya. Organisasi masyarakat yang dibentuk oleh desa. Darwis namanya. Untuk Darwis Desa Berakit ini tidak aktif. Selanjutnya kalau untuk di organisasi anak-anak itu ada namanya forum anak. Forum anak Ya, forum anak. Kalau untuk di Desa Berakit ini forum anak yang lebih menonjol, lebih aktif dibandingkan dengan kanak-kanaknya. Salah satu program mereka itu untuk membantu UMKM masyarakat Desa Berakit ini, mereka sering melaksanakan kegiatan-kegiatan event gitu. Jadi tujuannya itu agar bisa mendatangkan banyak orang. Nah, bisa mendatangkan banyak orang ke Desa Berakit secara tidak langsung perekonomian dari UMKM itu meningkat. Kalau kondisi community governance di Kabupaten Bintan dalam konteks kebijakan masyarakat Terus juga kalau untuk itu ada kelompok kayak ngerajut, ada juga kelompok membatik, tapi di bawah naungan swasta. Berarti kayak pembuatan buku atau apa itu di sini nggak ada? Ini kalau di sini itu buku-buku ada tapi perorangan yang Individu individu. ya. Jadi nggak ada organisasi dari pemerintah yang menanggung gitu ya. Seharusnya kan itu masuk di Darwis seharusnya. Iya. Bergerak kan? Kalau sudah Darwisnya sudah aktif, makanya di bawahnya. Tapi itu kemungkinan bakal ada di pelajaran lagi atau memang di nonaktifkan ini gitu. Darwisnya dong. Iya. Eh, Kalau kemarin dalam beberapa bulan kemarin ada permintaan lagi gitu, permintaan untuk ketika misalnya nggak aktif orang tuh dibentuk ulang Iya, gitu kan. dibentuk ulang. Cuman sampai sekarang ini belum dibentuk ulang dari Kalau tahun itu sama juga gitu. Karang Tarunanya ada, cuman
yang munculnya saat 17-an lah ibaratnya. Kegiatan-kegiatan besar aja lah ya. Iya. Berarti kalau kegiatan-kegiatan kayak harian gitu. Dari murah. Murah kan? Iya. Bangga. Tuh Pak kasih pemicu bagus ya ini. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu ketua organisasi, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami memperkenalkan diri Pak. Sebelumnya kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, mahasiswi program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan kami ke sini adalah ingin mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana community governance berperan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bintan. Khususnya di Desa Berakitnya lah Pak ya, kami ambil titik desanya di Desa Berakit. Sampel ya. Ya, bisa dibilang kayak gitulah Pak. Kebetulan saya, kami kan, oh ya sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Warini yang ngechat Bapak kemarin. Saya dapat nomor Bapak dari Pak siapa? Pak Nazrullah yang kasih Desa Berakit Pak. Beliau bilang katanya kalau Bapak itu berperan sebagai ketua LPM ya Pak. Iya. Jadi katanya kalau tanya-tanya terkait pesisir mungkin Bapak lebih paham dibanding Pak Kasih itu. Apakah? Ya sedikit tahu lah. Kira-kira Bapak bersedia nggak Pak kalau misalnya kami mau wawancara sedikit Pak? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Oke. Apa yang saya tahu ya saya jelaskan. Ya Pak. Oke. Baik Pak, di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana kondisi community governance di Kabupaten Bintan, khususnya Desa Berakit dalam konteks kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir? Peran ya. Iya Pak. Kalau peran daripada lembaga desa seperti LPM, Iya, Karang Taruna apa sejenisnya, ya dalam pemberdayaan masyarakat kita cukup memberikan peran terhadap masyarakat, melihat dari potensi-potensi yang ada di desa. Bisa. Salah satunya ya pelaku-pelaku UMKM yang memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan. Iya benar Pak. Nah, dari situ kita beri seperti pelatihan atau pelatihan lah ya, bagaimana cara mereka untuk mengolah sumber daya kelautan tadi untuk menjadi nilai ekonomi. Iya. Dalam tahun ini juga Kak, kalau hal seperti itu sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk tahun ini kita melaksanakan 2 kegiatan itu, pemasaran secara digital sama pengemasan produk. Iya. Nah, bagaimana produk yang telah mereka produksi itu dikemas secara menarik, Benar. sehingga konsumen. menjadi nilai ekonomis yang tinggi lah. Selanjutnya, ada nggak peran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam pesisir di sini? Kalau tanggung jawab, hal semacam itu sebenarnya timbul dari kreativitas mereka sebenarnya. Nah, jadi kalau di Berakit ini mungkin ada beberapa sumber daya, lebihnya kelautan ya. Iya, Mungkin fokusnya kayak, ke pesisir pesisir pelaut, nggak harus perikanan, ya. perikanan atau apa seperti itu. Mungkin ada jenis biota yang mungkin kalau mentah dia mulai ekonomisnya rendah. Nah, mereka tuh punya kreativitas untuk mengolah itu menjadi mungkin salah satunya ya menjadi kerupuk ikan atau abon, ada sejenisnya seperti itulah. Jadi mereka punya kreativitas sebenarnya. Tapi Pak, itu dari pihaknya individu atau dari organisasi juga Pak? Biasa kemarin kadang tergantung, ada yang bilang katanya dari
individu gitu, mereka sendiri-sendiri. Nah, awalnya mereka tuh individu, Mm-mm. cuman supaya ada peran daripada kami lembaga. Jadi kami kemarin buat pelatihan bagaimana mereka untuk mengolah hasil budidaya, hasil perikanan itu tadi dari mangrove, mereka bikin dodol mangrove semua. Jadi kita lebih kasih keilmuan lagi lah kepada mereka. Jadi mereka walaupun mereka mandiri di rumah, tapi kami tetap memberikan edukasi kepada mereka. Baik, selanjutnya bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pemberdayaan mereka. Bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pemberdayaan mereka? Bagaimana mereka mengambil keputusan gitulah Pak terkait Ikut serta kan Pak? Mereka ikut serta, ikut berpartisipasi lah. Artinya mereka juga menyambut baik program-program yang kami buat. ya. Berarti mereka- menyambut baik ya Pak. Iya. Selanjutnya bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam implementasi kebijakan pemberdayaan? Bagaimana? Bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat pesisir dalam implementasi kebijakan pemberdayaan? Dari Kalau dari gitu. pemerintah daerah sendiri, khususnya Kabupaten Bintan, Iya. untuk pelaku UMKM ini, mereka kan sekarang nih walaupun mereka mandiri, tapi kan kita punya database siapa aja orang-orang yang melakukan pengolahan tadi. Iya. Nah, jadi dari pemerintah daerah sendiri Kabupaten Bintan, pemerintah daerah itu mengeluarkan kebijakan yaitu peminjaman modal 0% bunga. Artinya pelaku UMKM ini cukup membayar pokoknya saja, bunganya ditanggung oleh pemerintah. Berarti ada Jadi peran. ada peran dari pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM yang ada di pedesaan. Kalau dari desa Pak? Kalau dari desa ya kami cukup mengusulkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan aja. Mengusulkan aja. Karena kan hasil ya pengamatan kita pelaku UMKM ataupun ibu-ibu rumah tangga ini, ya apa yang harus mereka kembangkan lagi gitu. Nah, jadi di situ kami hanya memberikan pelatihan aja, Oke. kayak membatik atau apa sesuai dengan minat Bakat mereka masing-masing lah. Ada yang minatnya pengolahan ikan, ya kita buat kegiatan, kita panggilkan pesertanya, kita datangkan narasumber ya. Kak. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua LPM, ada nggak hambatan dalam implementasi kebijakan? Kendala. Kalau untuk berakit sendiri, kendala itu rasanya nggak ada. Kenapa Pak? Kendala kayaknya nggak ada, Belum ada. karena secara umum pemerintah Kabupaten Bintan memang cukup mendukung atau memperhatikan pelaku UMKM ini. Jadi apapun bentuk kegiatan yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, yang pemerintah daerah mendukung semua itu. Mendukung ya Pak. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun kapasitas masyarakat pesisir untuk meningkatkan efektivitas community governance, contohnya LPM ini? Kalau LPM sendiri kan karena ini lembaga desa yang terstruktur, setiap desa ya, setiap Iya. desa ada, bahkan dari secara koordinasi juga kita ke Dinas PMD, kemudian ke Kementerian Desa juga, ya antara pemerintah daerah, bahkan dari Dinas PMD provinsi juga kemarin telah mendata bahwa seluruh lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang ada di desa seluruh provinsi Kepri ini untuk menerima bantuan berupa dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Nah, jadi menurut saya ya pemerintah daerah
memberikan kepercayaan kepada LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di desa untuk memberikan edukasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat pesisir dengan pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan kebijakan pemberdayaan? Kalau itu sejauh ini mungkin melalui reses lah ya. Resesnya melalui reses anggota legislatif yang melakukan reses anggaran tahunan. Nah, mungkin di situ terjadinya interaksi antara perwakilan masyarakat di legislatif untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Terus bagaimana tanggapan masyarakat pesisir terhadap kebijakan pemberdayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah? Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan bantuan modal bunga 0% itu, itu cukup membantu bahwasanya pelaku UMKM ini Menerima dengan baik ya. Ya, menerima dengan baik lah. Artinya mereka ya diperhatikan seperti itu. Terus bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat memastikan adanya keadilan dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta dalam konteks community governance? Keadilan ya. Ya, bagaimana Ada ketimpangan gitu Pak. memastikan itu adil? Kalau seperti itu, jadi saya kurang bisa memastikan. Cuman kalau menurut pendapat saya, Dari pandangan untuk pemerintah daerah memastikan bahwasanya tidak adanya ketimpangan sosial antara masyarakat pesisir dengan masyarakat ya yang lebih tinggi atau perkotaan. Nah, kalau di Kabupaten Bintan ini mungkin ya kayak semacam kelurahan lah, ya masyarakat kelurahan dengan masyarakat pedesaan. Saya rasa sejauh ini kayaknya tidak ada ketimpangan lah ya. Karena gini, kalau masyarakat pesisir UMKM ini lebih fokusnya kepada potensi yang ada di desa, ya. Tapi kalau misalnya kelurahan, mungkin mereka untuk kalau di desa ini produksi, mereka pemasarannya. Jadi ada kerjasama mungkin seperti itu kalau saya lihat.